Selamat malam untuk kita semua. Baik, di sini saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irwan Purwa dengan NIM D1C1212024. Baik, di sini saya akan mempresentasikan eh, hasil perbaikan dari mata kuliah rekognisi, yaitu Teknologi Bioenergi, dengan judul Teknologi Bioenergi, dan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ernisa STP MSI. Yang pertama itu ada pokok bahasan. Nah, di sini saya membahas mengenai bioenergi sebagai energi alternatif. Selanjutnya itu jenis-jenis bioenergi. Selanjutnya itu bahan-bahan penghasil bioenergi. Mengapa energi alternatif itu perlu? Yang pertama itu karena krisis BBM. Nah, di mana produksi terus menurun, cadangan migas menipis, fasilitas produksi sudah tua, energi primer didominasi migas, dan eksplorasi membutuhkan waktu lama. Selanjutnya itu bioenergi sebagai energi alternatif. Itu dikarenakan krisis BBM dan listrik. Nah, hal ini terlihat dari setiap aktivitas masyarakat Indonesia sehari-hari yang tidak terlepas dari pemakaian bahan bakar seperti untuk memasak, penerangan, transportasi, dan angkutan. Berdasarkan data ESDM 2006, minyak bumi mendominasi 52,5% pemakaian energi di Indonesia, sedangkan penggunaan gas bumi sebesar 19%, batu bara 21,5%, dan air itu 3,7%, panas bumi 3%, dan energi terbarukan hanya 0,2% dari total penggunaan energi. Padahal data SDM 2006, sedangkan minyak bumi Indonesia hanya sekitar 9 miliar barel, dan produksi Indonesia hanya sekitar 500 juta barel per tahun. Ini artinya, jika terus dikonsumsi dan tidak ditemukan cadangan minyak baru, atau tidak ditemukan teknologi baru untuk meningkatkan recovery minyak bumi, diperkirakan cadangan minyak bumi Indonesia akan habis dalam waktu 23 tahun mendatang. Ini merupakan uh, tabel ketersediaan energi fosil di Indonesia. Selanjutnya itu, mengapa harus bioenergi? Nah, yang pertama itu dikarenakan uh, dapat diperbarui, yang kedua itu karena ramah lingkungan, yang ketiga itu dapat terurai, yang keempat itu dapat mampu mengeliminasi rumah kaca, yang kelima itu kontinuitas bahan bakunya terjamin. Nah, ini merupakan energi terbarukan. Yang pertama itu defisit energi, yang kedua itu energi baru dan terbarukan, itu ada hidro, surya, geothermal, dan biomasa. Ini merupakan pengembangan biomasa sebagai sumber energi baru terbarukan. Yang pertama itu dari biomasa, eh, selanjutnya itu jadi tumbuhan dan hewan, dari tumbuhan dan hewan. Selanjutnya dari tumbuhan itu dapat dimanfaatkan menjadi biobriket dan biooil, sedangkan dari hewan itu dapat dimanfaatkan menjadi biogas. Ini merupakan bahan-bahan penghasil bioenergi. Itu ada dari tebu, dari kelapa sawit, dari jagung juga, dari kotoran hewan juga, dari singkong atau ubi kayu juga. Selanjutnya itu jenis-jenis bioenergi. Biodiesel adalah bioenergi atau bahan bakar nabati yang dibuat dari minyak nabati, baik minyak baru maupun minyak bekas penggorengan, dan melalui proses transesterifikasi, esterifikasi, atau proses esterifikasi transesterifikasi. Pengganti BBM untuk motor diesel. Biodiesel dapat diaplikasikan baik dalam bentuk 100% atau B100, atau campuran dengan minyak solar pada tingkat konsentrasi tertentu, seperti 10% biodiesel dicampur dengan 90% solar yang dikenal dengan nama B10. Nah, di sini proses pembuatan biodiesel melalui transterifikasi terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu ada eh, pemurnian bahan baku, yang kedua itu ada penambahan katalis, yang ketiga itu reaksi transterifikasi, yang keempat itu pemisahan produk, sedangkan yang kelima itu pemurnian biodiesel. Biodiesel yang telah dimurnikan dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar diesel berbasis minyak bumi. Biodiesel memiliki beberapa keunggulan dibandingkan bahan bakar biodiesel berbasis minyak berbahan
dibandingkan bahan bakar diesel berbasis minyak bumi. Antara lain, biodiesel merupakan bahan bakar terbarukan sehingga tidak akan habis seperti bahan bakar fosil. Berikutnya itu ada bioetanol. Nah, bioetanol ini adalah etanol yang dibuat dari biomasa yang mengandung komponen pati atau selulosa, seperti singkong atau tetes tebu. Dalam dunia industri, etanol umumnya digunakan sebagai bahan baku industri turunan alkohol campuran untuk minuman keras, seperti shake dan gin, serta bahan baku farmasi dan kosmetika. Berdasarkan kadar alkoholnya, etanol terbagi menjadi 3 grade sebagai berikut. Yang pertama itu ada grade industri dengan kadar alkohol 90-94%. Yang kedua itu ada netral dengan kadar alkohol 96-99,5%, umumnya digunakan untuk minuman keras atau bahan baku farmasi. Selanjutnya itu ada grade bahan bakar dengan kadar alkohol di atas 99,5%. Nah, proses pembuatan bioetanol ini terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama itu hidrolisis atau proses pengubahan selulosa menjadi gula. Yang kedua itu fermentasi, yang ketiga itu destilasi, dan selanjutnya itu syarat bahan yang dapat dijadikan bioetanol adalah bahan yang mengandung karbohidrat. Eh, Bahan baku bioetanol harus mengandung karbohidrat, baik karbohidrat sederhana seperti glukosa maupun karbohidrat kompleks seperti pati, selulosa, dan hemiselulosa. Bahan baku yang paling banyak digunakan untuk pembuatan bioetanol adalah tebu, karena tebu mengandung pati dalam jumlah yang cukup dan mudah diolah menjadi gula sederhana. Selanjutnya itu ada biogas. Biogas merupakan campuran gas yang dihasilkan oleh bakteri meta, meta, metanogenik yang terjadi pada material-material yang dapat terurai secara alami dalam kondisi anaerobik. Biogas terdiri dari yang pertama itu ada gas metana, CH4 50-70%. Yang kedua itu eh, yang kedua itu ada gas CO2 30-40%. Yang ketiga itu ada gas H2 5-10%, dan yang keempat itu ada gas-gas lainnya dalam jumlah sedikit. Nah, eh, proses fermentasi bahan bahan organik secara anaerob dapat dibagi menjadi 3 tahap. Nah, yaitu yang pertama itu tahap asidogenik. Pada tahap ini bakteri asidogenik akan menguraikan bahan organik menjadi asam organik seperti asam asetat, asam laktat, dan asam propionat. Yang kedua itu ada tahap metanogenik. Pada tahap ini bakteri metanogenik akan menguraikan asam organik menjadi gas metan, karbon dioksida, dan hidrogen. Selanjutnya itu ada tahap desul desulfurisasi. Pada tahap ini bakteri desulfurisasi akan menguraikan hidrogen sulfida menjadi belerang dan air. Syarat-syarat bahan yang dapat dijadikan biogas adalah bersifat organik, mengandung unsur karbon dan hidrogen, tidak mengandung bahan-bahan yang dapat menghambat proses fermentasi seperti logam berat, pestisida, dan herbisida. Ini merupakan tahap pembuatan dari briquette. Yang pertama itu dari biomasa. Yang pertama itu dimulai dari biomasa, selanjutnya itu karbonizer, selanjutnya itu menjadi arang, setelah itu dihaluskan, selanjutnya itu tahap penghalusan kedua, selanjutnya itu eh, selanjutnya itu carbonated biomass powder, selanjutnya itu proses pencampuran, selanjutnya itu pengepresan, pengeringan, dan jadi biobriquette. Ini merupakan peralatan yang digunakan dalam pembuatan biobriquette. Yang pertama itu ada boiler mini, kompor, kettle, dan burner. Biobriquette adalah bahan bakar alternatif yang terbuat dari biomasa yang merupakan bahan yang berasal dari makhluk hidup. Biomasa dapat berupa limbah pertanian, perkebunan, dan industri. Biobriquette dibuat dengan cara memadatkan biomasa sehingga diperoleh bentuk yang lebih seragam dan memiliki nilai kalor yang tinggi. Nah, mekanisme untuk pembuatan biobriquette terdiri dari 5 tahap, yaitu pemilihan dan persiapan bahan baku. Yang kedua itu penggilingan, yang ketiga itu pencampuran, yang keempat itu pembentukan, dan yang kelima itu pengeringan. Nah, syarat wajib bahan yang dapat dijadikan biobriquette adalah
Yang pertama itu kandungan karbon yang tinggi, yang kedua itu kadar air yang rendah, yang ketiga itu tidak mengandung zat berbahaya, yang keempat itu mudah diolah. Nah, untuk standar nasional Indonesia dari briket itu tersendiri yaitu eh, parameter kimia briket yang ditetapkan dalam SNI meliputi itu ada kadar air. Kadar air itu harus lebih kecil sama dengan 8%. Selanjutnya kadar abu lebih kecil sama dengan 8% juga. Selanjutnya itu ada kadar karbon lebih besar sama dengan 77%. Selanjutnya itu nilai kalor eh, lebih besar sama dengan 5.000 kalor per gram. Nah, ini merupakan energi alternatif untuk PLN. Yang pertama itu ada tenaga air, ada tenaga angin, tenaga uap, tenaga panas bumi, tenaga panas matahari, tenaga nuklir, tenaga gelombang laut, eh, tenaga pasang surut, tenaga arus laut, tenaga bioetanol atau biodiesel, tenaga termokimia, tenaga sampah, dan tenaga diferensial suhu. Ini merupakan energi alternatif untuk kendaraan bermotor. Yang pertama itu mobil dihidrit, tenaga air, mobil tenaga surya, mobil tenaga listrik, mobil tenaga biodiesel, bahan bakunya minyak kelapa sawit, minyak jarak pagar, kapuk, dan minyak biji-bijian lainnya. Eh, Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika terdapat salah kata ataupun penjemputan, saya mohon maaf. Demikianlah, saya mohon maaf. Terima kasih.